bahwa stres itu bukan kegagalan, ia adalah mekanisme homeostasis adaptif. Lalu, cara berpikir kita semakin bagus bahwa kecepatan dan ketahanan itu harus berjalan bersama, dan keyakinan baru terus-menerus bahwa tubuh kita itu dirancang bukan untuk kenyamanan, tapi untuk kelangsungan hidup. Pesannya apa? Jadi, jangan takut pada stres, tapi jangan biarkan piano itu terus bermain setelah biola berhenti. Keseimbangan antara aksi dan pemulihan adalah kunci kesehatan modern. Intinya, ini menunjukkan bahwa komunikasi adalah bahasa tubuh yang memastikan harmoni dalam sistem biologis. Kedua, komunikasi saraf yaitu respon cepat untuk aksi segera. Jadi, apa sih impuls saraf itu dan sebenarnya bagaimana sih dia itu dihasilkan oleh neuron? Jadi, impuls saraf adalah sinyal listrik yang dihasilkan oleh perubahan potensial membran akibat aliran ion natrium dan kalium. Nah, impuls ini mencapai ujung neuron di mana neurotransmitter itu dilepaskan untuk mempengaruhi sel target. Terus, bagaimana sih sistem saraf itu memberikan respon cepat terhadap rangsangan? Caranya, ketika ada rangsangan, sistem saraf itu menghantarkan impuls saraf dari reseptor ke otak atau sumsum tulang belakang yang kemudian memerintahkan respon segera seperti menarik tangan dari benda panas. Kemudian, kenapa sih komunikasi saraf itu disebut pengendali cepat? Karena sistem saraf itu memberikan respon instan terhadap perubahan lingkungan meskipun efeknya biasanya singkat seperti kontraksi otot atau refleks. Jadi, bayangkan sebuah lampu neon yang menyala dan padam sesuai dengan saklar. Dalam tubuh kita, komunikasi saraf itu mirip dengan lampu neon ini yang memberikan respon cepat terhadap rangsangan. Untuk mekanisme komunikasi sarafnya begini. Jadi, neuron sel saraf adalah unit dasar sistem saraf. Nah, neuron itu menghantarkan sinyal listrik yang disebut impuls saraf atau potensial aksi. Nah, impuls saraf ini mencapai ujung neuron di mana neuron transmitter atau zat kimia perantara jarak dekat dilepaskan ke celah sinaps untuk mempengaruhi sel target di dekatnya. Contoh dalam tubuhnya begini. Jadi, ketika kita menyentuh benda panas, sistem saraf dengan cepat mengirimkan sinyal dari kulit ke otak yang kemudian memerintahkan otot untuk menarik tangan menjauh dari benda tersebut. Nah, sistem saraf juga mengontrol aktivitas otot tubuh seperti berjalan, berbicara, dan bernafas. Ini hanya tentang kecepatan melawan durasi. Jadi, komunikasi saraf itu sangat cepat, tetapi efeknya biasanya singkat. Misalnya, impuls saraf yang memicu kontraksi otot hanya berlangsung selama otot aktif. Selanjutnya, ada studi kasus kedua tentang diabetes insipidus sentral, yaitu ketika surat tidak pernah dikirim, semacam ada air yang tidak bisa dihentikan. Jadi, ada seorang pasien minum 15 liter air sehari dan kencing setiap 10 menit. Tapi, bukan karena gula, melainkan karena otaknya lupa mengirim surat. Timbullah masalah baru bahwa tumor hipotalamus itu merusak neuron yang memproduksi vasopresin atau ADH. Akibatnya, tidak ada sinyal hormonal ke ginjal, sehingga aquaporin itu tidak disisipkan di tubulus kolektif. Akibatnya, air tidak